Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirasaki Farm di Nirasaki FM Channel. Oke teman-teman, jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada pertanyaan yang mampir di kolom komentar Facebook saya, atau ada teman-teman yang main ke sini menanyakan apakah aman pakan silase atau fermentasi buat breeding ya, buat breeding. Apakah aman, apakah ada dampak negatifnya atau bagaimana? Maka lewat video ini saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman yang ada di sini. Kebetulan kandang saya sebagian saya bikin untuk breeding ya teman-teman. Saya bikin untuk breeding. Dan pakannya itu memang bukan silase full ya. Jadi kalau kita lihat ini pakannya adalah silase daun singkong. Sebelumnya kita membuat silase pakcong dan tepung jagung ya yang masih muda. Kita juga pernah membuat silase indigo vera dan pakcong dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kita menggunakan silase. Tujuan dari penggunaan silase ini karena jumlah domba yang ada di sini agak lumayan banyak ya, kisaran 60 ekor. Kalau kita hanya mengandalkan hijauan teman-teman, maka tenaga untuk ngarit atau tenaga untuk penyediaan hijauan tersebut kita tidak akan mampu ya, karena saya hanya cuma satu orang ya, satu orang. Jadi alternatif yang saya lakukan adalah kita membuat silase. Jadi saya menanam pakcong dan lain sebagainya. Kita menanam ketela pohon, kemudian kita manfaatkan daun dan batangnya untuk dijadikan pakan ternak berupa silase. Ya, kita jadikan silase, kita giling lembut. Ya, ini adalah silase tepung batang singkong dan daunnya ya, kita campur mix jadi satu. Kita campurkan juga pakcong ya. Untuk proses pembuatan silase ini kita tidak menggunakan apa-apa, tidak mencampurkan prebiotik, M4, molase atau garam teman-teman. Kita hanya mencacah, kemudian kita menaruh dalam drum, kita padatkan, kemudian kita tutup rapat, kita biarkan selama hampir 3 mingguan lebih. Biasanya saya membukanya itu kalau sudah antara jarak 18 hari 21 hari, karena yang saya tahu masa silase atau fermentasi bahan matang dari kondisi tersebut di 18 hari ya, di 18 hari. Makanya saya membukanya itu di waktu-waktu ketika sudah mencapai 18 hari minimal ya, minimal 18 hari. Maksimalnya berapa? Maksimalnya ya seperlunya kita ya teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah aman untuk silase? Jawabannya aman ya, aman. Karena di sini indukan-indukan yang saya pelihara menggunakan pakan silase ternyata juga bisa melahirkan, bisa bunting, bisa juga melahirkan dengan normal. Jadi tidak ada masalah. Adapun fermentasi ya setahu saya juga aman, karena saya juga dulu menggunakan fermentasi. Dan kadar gizi dalam fermentasi itu jauh lebih baik ketimbang silase ya, karena silase pada hakikatnya itu hanya penyimpanan dalam pengawetan makanan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu untuk pakan fermentasi atau silase apakah aman untuk breeding, jawabannya aman. Nah, jawabannya aman. Bahkan silase ini sangat membantu kita agar kita bisa menghandle urusan pakan di ternak kita, di peternakan kita.
Karena apa? Karena peternakan pakan ini peranannya sangat cukup penting sekali teman-teman ya. Bahkan sampai 80-80%, 85% permasalahan di ternak adalah di pakan. Kalau misalkan teman-teman bisa menghandle, membuat bank pakan yang banyak untuk peternakan teman-teman, maka sebagian besar dari permasalahan yang ada di peternakan teman-teman itu bisa diselesaikan ya. Jadi jangan takut untuk membuat silase ya, karena memang perlu bagi peternakan yang masih kecil ya, yang pakannya itu mengusahakan untuk tidak beli. Saya sendiri memanfaatkan beberapa lahan kosong yang saya miliki untuk saya tanam berupa rumput pakcong, odot, indigo vera, ketela pohon, dan rambanan lainnya teman-teman. Gunanya adalah untuk menopang pakan ya yang dibutuhkan oleh peternak yang saya miliki. Dan ini sangat lahap sekali. Silase juga membantu barangkali musim-musim seperti ini ya, bulan 2, bulan 3 ini curah hujan sangat tinggi sekali. Jadi kita mencari rumput aritan itu sangat susah teman-teman. Rumputnya banyak, tapi lahan-lahannya ini yang biasa kita nanam nyari rumput itu ditanemin. Jadi kita tidak bisa ngarit di situ. Kemudian kadang juga diobat sama petaninya ya. Ini nanti akan membahayakan ternak kita, dan banyak faktor lain seperti hujan dan lain sebagainya. Kita lagi mau ngarit ternyata hujan. Ini kondisi seperti ini juga tidak baik nantinya ketika rumput basah terus kita kasihkan ke peternak, ke domba yang kita miliki, maka nanti timbulnya adalah orf ya, atau luka-luka koreng-koreng pada mulut ya. Ini tidak baik, dan solusinya adalah kita memberikan silase. Oke, begitu saja teman-teman tips dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan ikuti terus video-video dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.